Halo guys, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengunjungi channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai create database, create table, set primary key, set field null dan not null. Sini saya asumsikan semuanya sudah menginstal database engine-nya ya, dan juga Management Studio-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Pertama-tama, untuk membuat sebuah query, kita akan mengklik ini, New Query, atau bisa dengan shortcut Ctrl-N ya. Nah, pertama-tama pasti kita diarahkan ke database master ini ya. Nah, oke, diarahkan ke database master ya. Oke, ini subject dan objektif kita. Jadi objektif kita ini pada video kali ini kita mengetahui cara execute command query, membuat database baru, membuat table baru, membuat PK, set field null dan not null. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat database, sintaksnya command query-nya seperti ini ya. Misalkan kita beri nama database-nya ini sklearn misalkan. Nah, untuk mengeksekut sebuah query, kita bisa blok lalu klik execute ini atau menekan F5 pada keyboard kita ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, database-nya berhasil di-create. Setelah database ini berhasil di-create, kita pindahkan nih ke database yang sudah kita create barusan. Nah, berarti semua sintaks query-nya akan dijalankan pada database ini saat ini. Oke, lalu kita akan mencoba untuk membuat table baru ya. Untuk sintaks membuat table baru seperti ini, create table. Misalkan kita membuat table master customer. Di dalam master customer misalkan ada field ID, integer, kita set sebagai primary key. Lalu ada field customer code, kita set untuk bisa diisi alphanumeric sepanjang maksimal 20 karakter ya. Lalu ada lagi customer name, alphanumeric juga 50 karakter, dan ada alamat customer address sepanjang 100 alphanumeric ya. Oke. Nah, biasanya ID itu biasanya di set auto increment ya, atau otomatis terisi nilainya. Jadi kita set seperti ini saja. Ini menandakan bahwa si ID ini akan auto increment nantinya. Oke, kita coba jalankan. Ya, query-nya berhasil dijalankan ya. Message-nya complete successfully. Lalu kita cek di Object Explorer-nya. Di database yang sudah kita buat tadi, kita lihat ini tabelnya masih kosong ya. Kita refresh. Nah, table yang barusan kita buat, yang barusan kita execute ini, komennya berhasil membuat table di sini dengan field seperti ini. Nah, di sini kan ada not null, 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 null. Nah, ini tuh dikarenakan kita tidak set perintah not null dan null di sini, maka ini otomatis dibuat boleh null. Artinya nilainya ketika insert nantinya itu boleh null. Sedangkan untuk primary key ini karena dia primary key, otomatis si server ini
membuat dia menjadi not null. Itu memang sudah bawaan dari scale-nya ya. Oke, nah untuk membuat agar field ini not null, perintahnya itu seperti ini. Kita tambahkan not null di belakang tipe datanya. Oke. Dan misalkan untuk customer code dan customer name saya ingin set untuk not null, sedangkan customer address-nya boleh null. Nah ini kan kalau kita create lagi kan ini pasti akan error ya, karena database ada si table MS customer ini sudah ada di database ini gitu. Oke, kita drop saja dulu karena memang belum ada datanya. Drop table dengan sintaks ini, lalu kita create ulang. Ya, berhasil ya, tidak ada error. Kita coba refresh, kita coba lihat hasilnya kembali. Nah, hasilnya sudah sesuai ya sekarang. Ini not null, not null, not null, dan ini boleh null. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.